Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para insan perkebunan. Perkenalkan, saya Jemaah Ganto Surbakti, peserta PLDB 3 bidang tanaman, Angkatan 31, yang diselenggarakan oleh LPP Agro Nusantara. Nah, pada video assignment ini saya akan membahas mengenai modul manajemen bisnis yang terdiri dari tiga aspek penting, yaitu Basic Plantation Management Skill, SPPM, atau Budgeting and Control, Task Control, dan Basic Decision Making and Problem Solving. Nah, untuk yang pertama ini saya ingin menjelaskan terkait basic plantation management skill. Usaha perkebunan adalah suatu sistem terpadu yang mencakup kebun dan pabrik, bekerja sesuai sistem baku, serta berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Perkebunan memiliki fungsi ekonomi, yaitu meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Fungsi ekologi, yaitu peningkatan konservasi tanah dan air, serta fungsi sosial budaya sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Proses bisnis perkebunan memiliki karakteristik unik, seperti keunikan dalam aspek sosial, budaya, dan politik, ketidakpastian produksi akibat faktor genetis, campur tangan pemerintah, serta struktur persaingan dan rantai pasok usaha yang khas. Namun industri ini juga menghadapi pokok-pokok permasalahan seperti produktivitas dan kualitas produk on-farm yang masih rendah, sentra produksi yang tersebar, persaingan bahan baku yang kurang sehat, serta kualitas dan komitmen SDM perkebunan yang relatif masih rendah. Kemudian yang kedua saya ingin menjelaskan terkait SPPM, Budgeting and Task Control. Manajemen didefinisikan sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, menggerakkan, mengarahkan, dan mengontrol aktivitas organisasi agar tujuan tercapai. Sistem perencanaan dan pengendalian manajemen atau SPPM adalah sistem terintegrasi antara perencanaan, proses, strategi, penganggaran, pencatatan, dan pertanggungjawaban untuk mencapai tujuan perusahaan secara efektif dan efisien. SPPM berfungsi sebagai tools untuk membantu manajemen mengarahkan organisasi mencapai tujuannya. Elemen pengendalian manajemen menurut KOSO Framework meliputi lingkungan pengendalian, penaksiran risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Perencanaan ditujukan untuk menjawab pertanyaan, apa tujuan yang ingin dicapai, siapa yang bertanggung jawab, kapan kegiatan dilaksanakan, bagaimana strategi pelaksanaannya, mengapa kegiatan ini perlu dilaksanakan. Tujuan perencanaan adalah menetapkan arah, mengurangi ketidakpastian, meminimalkan pemborosan, dan menetapkan standar pengendalian. Perencanaan juga membantu manajer berorientasi kepada masa depan dan meningkatkan koordinasi dalam pengambilan keputusan. Fungsi manajemen mencakup perencanaan yang tertuang dalam organisasi, yaitu RKP, pengorganisasian melalui pembagian kerja, pelaksanaan dengan menggerakkan orang, dan pengendalian. Perencanaan harus realistis, ekonomis, fleksibel, dan didasari partisipasi. Nah, pada segmen yang ketiga, saya ingin membahas terkait basic decision making and problem solving. Pengambilan keputusan adalah keterampilan hidup mendasar. Setiap manusia secara pasti akan memiliki keharusan memilih salah satu dari beberapa pilihan. Ini adalah proses memilih alternatif terbaik dari serangkaian alternatif untuk mencapai hasil yang diinginkan. Ada tiga perspektif pengambilan keputusan. Yang pertama, rasional. Pilihan bersifat logis, konsisten, dan memaksimalkan nilai dalam batasan spesifik. Yang kedua, rasional terbatas atau bounded rationality. Pengambilan keputusan rasional dengan model yang disederhanakan karena keterbatasan kemampuan individu dalam memformulasikan dan memecahkan masalah kompleks. Keputusan lebih sering memuaskan daripada memaksimalkan. Yang ketiga, intuitif, berdasarkan pengalaman, perasaan, dan akumulasi pertimbangan. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan meliputi perbedaan individu, kepribadian, jenis kelamin, kemampuan mental, budaya, dan batasan organisasi, yaitu evaluasi kinerja, sistem imbalan, peraturan baku, batasan waktu. 4 langkah dalam pemecahan masalah, yaitu yang pertama masalah. Itu mengidentifikasi, menerapkan prioritas, dan merumuskan pernyataan masalah. Yang kedua penyebab. Mengidentifikasi sebab yang mungkin, menganalisis penyebab, dan mengidentifikasi akar penyebab sesungguhnya menggunakan tools seperti Fishbone, Pareto, atau 5Y. Yang ketiga solusi. Mengembangkan alternatif solusi, misalnya dengan brainstorming atau scamper, dan memilih solusi terbaik berdasarkan kriteria mutlak dan keinginan. Yang keempat, rencana tindakan dan persoalan potensial berisi detail kegiatan untuk merealisasikan solusi terpilih, termasuk output, kebutuhan sumber daya, PIC, dan waktu. Juga mengidentifikasi, menguantifikasi, dan merencanakan penanganan persoalan potensial. Dengan pemahaman mendalam tentang manajemen perkebunan, sistem perencanaan dan pengendalian, serta kemampuan pengambilan keputusan memecahkan masalah, kita dapat mencapai keberhasilan berkelanjutan. Saya Jemaah Ganta Surbakti, terima kasih.